Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam syahrul fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila jami'il anam syahadatan tunjina min adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah bil ismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bi sayfil mujahadati bi hikmatil kalam. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI Cibarus Asri yang saya hormati rahimahumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah, paling dicintai oleh Allah dari seluruh manusia yang telah diciptakan Allah, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita juga saudara kita semuanya mendapatkan syafaat beliau dari beliau pada hari kiamat nanti. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 24 di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 di bulan Maret tahun 2022 Masehi. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, yang berarti malam ini kalau untuk sementara waktu kita tawakukan ya tawakukan. Jadi malam depan kita udah masuk Ramadan ya, masuk tarawih ya. Jadi malam ini kita tawakukan pengajian untuk kita yang biasa kita laksanakan seminggu sekali setiap malam Ahad pada maghrib sampai isya. Untuk sementara waktu oleh karena akan memasuki bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan umat Islam disunahkan setelah melaksanakan salat tahajud isya berjamaah, mereka diperintahkan untuk melaksanakan tarawih dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang mereka kerjakan di siang harinya, dan dalam rangka meraih berbagai macam pahala besar, pahala mulia yang sudah dijanjikan, yang sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Baik, kita awali alim kita sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umur kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat sekaligus pembacaan zikir dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan yang hanya kurang lebih sekitar tinggal 6 hari lagi. Pembacaan Suratul Fatihah dan pembacaan salawat yang akan kita baca, kita hadirkan pahalanya untuk seluruh ahli syukur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sepuh, orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita sekalian. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam kerja selalu berada dalam rahmat Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah
marhaban sarosiam, marhaban ya salam alaika salawatullah alaika tala'al badru alaina min sayyiatil wada yang namanya kematian di antara kita itu sudah ada ketentuannya, sudah ada ketetapannya. Artinya kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dalam keadaan bagaimana kita akan mati, dan apa penyebab kematian kita, semuanya itu sudah ada ketentuannya dari Allah secara mutlak. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 60. Allah telah berfirman, nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Artinya, kata Allah dalam ayat ini, kami, kata Allah, benar-benar telah menentukan kematian di antara kalian. Maka oleh karena itu, manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya juga beriman kepada adanya kehidupan di alam akhirat, kehidupan di alam baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Kehidupan seluruh makhluk Allah di alam akhirat adalah merupakan kehidupan yang tidak akan pernah berujung dengan kematian. Berbeda dengan kehidupan kita di alam dunia, semuanya pasti akan berujung dengan kematian. Semuanya ujung-ujungnya pasti akan mati.
siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, semuanya pasti akan mati. Tapi kehidupan di alam akhirat itu kehidupan di alam baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Di sana tidak ada kematian lagi. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Alam dunia ini hanya panggung sandiwara, ibarat pewayangan golek. Seorang dalang akan menceritakan sebuah cerita dalam pewayangan, maka dikeluarkanlah yang berperan sebagai Arjuna, yang berperan sebagai Gatot Kaca, sebagai Udel, Semar, Cepot dan sebagainya. Ketika penayangan wayang golek sudah berakhir ceritanya, maka seluruh golek-golek itu pasti oleh dalang akan dimasukkan ke dalam gerobak, ke dalam peti. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, seyogyanya kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang sedikit, yang sebentar, yang sementara yang Allah berikan kepada kita. Karena waktu ini sangat berharga. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kita hidup dalam dunia dengan sebaik-baiknya, secara efektif, secara tepat, secara efisien, secara berdaya guna, menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, menghasilkan berbagai macam amal soleh, menghasilkan berbagai macam amal ibadah yang disukai dan diridhoi oleh Allah, di mana segala kebaikan-kebaikan, segala amal soleh, segala amal ibadah yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu semuanya pasti oleh Allah akan diberikan balasannya. Kapan? Nanti di alam akhirat. Jadi hakikatnya kita dihidupkan oleh Allah di alam dunia ini untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Kehidupan kita di alam dunia ini adalah merupakan kesempatan yang Allah berikan untuk kita mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Yang penting segala kebaikan, segala amal soleh, segala amal ibadah yang kita kerjakan semuanya harus didasari semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, mengharap kepada Allah ta'ala, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 Allah telah menjelaskan kepada kita, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dhamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri, pasti kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah dengan balasan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar. Dan hendaklah kalian memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala kelalaian kalian dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada hambanya yang selalu mohon ampun. Allah Maha Penyayang kepada hambanya yang selalu ingin disayang oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang ingin disayang oleh Allah tentunya hamba-hamba Allah yang taat, patuh, tunduk, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, bulan Rasulullah. Kurang lebih sekitar 6 hari lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya hadir, juga keluarga kita, istri dan anak-anak kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara kita yang masih hidup. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam keberkahan dan doa istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, selalu disehatkan juga batinnya, jasmani rohaninya, sehingga kita nanti di bulan suci Ramadan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, baik itu ibadah puasa, ibadah tarawih, tadarus, baca Quran dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan yuk kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan kita, tingkatkan kualitas ketakwaan kita, tingkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Yuk kita raih pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang sudah dijanjikan, yang sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Dan bulan Ramadan ini datangnya setahun sekali. Maka ketika bulan Ramadan tahun ini datang, jangan disia-siakan, harus benar-benar dimanfaatkan
berpuasa untuk mencari maisha, kehidupan dunia, untuk bekerja dan sebagainya. Maka selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, kalau bisa kita khususkan waktu kita hanya untuk Allah, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diterangkan di dalam kitab Suratul Nasr bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, "Ya Musa, hai Musa, ini sesungguhnya apa itu? Aku telah memberikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurain, 2 macam cahaya. Kaina yaqulu julmatani, di mana 2 macam cahaya tersebut, 2 nur tersebut yang telah aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dapat menerangi dari 2 macam kegelapan yang akan dihadapi oleh umat manusia. Pasti seluruh umat manusia ini, baik yang masih hidup dan ataupun yang telah meninggal dunia, pasti mereka akan menghadapi 2 macam kegelapan, di mana kegelapan tersebut benar-benar gelap, lebih gelap daripada ketika seseorang berada di dalam sebuah gua, di mana di dalam gua tersebut sedikit pun tidak ada penerang, tentu gelap sekali. Dan 2 macam kegelapan ini gelapnya jauh lebih gelap daripada gelap seseorang yang berada di dalam gua tersebut. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, man nurani?" Wahai Allah ya Rabb, apakah gerangan 2 cahaya tersebut yang telah Engkau berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat menerangi dari 2 macam kegelapan? Kemudian Allah menjawab atas pertanyaan Nabi Musa. Kata Allah, "Nurul Quran wa nurul Ramadan." 2 macam cahaya tersebut, 2 macam nur tersebut yang telah aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad dan tidak pernah aku berikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya, yaitu yang pertama nurul Quran, cahaya Al-Quran. Umat-umat Nabi terdahulu mereka tidak mendapatkan nurul Quran, karena Al-Quran ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang kedudukannya Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Penyempurna dari kitab Taurat, Zabur, Injil dan surat Rasul kepada 4 orang wahyu, seluruhnya disempurnakan di dalam kitab Al-Quran. Al-Quran ini yang kita baca akan jadi cahaya nanti, cahaya buat kita menerangi nanti di alam kubur. Makanya orang yang rajin baca Quran, insya Allah alam kuburnya nanti akan terang. Kalau nggak percaya silakan mati duluan, tapi syaratnya sebelum mati baca Quran tiap hari minimal 10. Nah, kebanyakan umat Islam sekarang diserang oleh budaya-budaya barat, oleh budaya-budaya kafir. Mereka menyerang umat Islam secara halus melalui kecanggihan teknologi. Mereka dibuai, terlena dengan kecanggihan teknologi yang ada di tangan mereka masing-masing. Mereka lebih asik buka Facebookan daripada buka Al-Quran. Mereka lebih asik buka TikTokan daripada membaca Al-Quran. Sebenarnya itu sudah diserang oleh orang-orang barat, cuma mereka tidak sadar aja. Sebenarnya orang-orang barat telah berhasil menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Orang-orang barat, orang-orang kafir telah berhasil menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam yang dibawa Rasulullah melalui kecanggihan teknologi. Cuma umat Islamnya aja nggak sadar. Mereka terlena buka TikTok, buka Facebook, buka YouTube, yang notabene YouTube yang dibukanya yang bersifat negatif,
Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita posisi seperti itu, kita sedang dijauhkan oleh orang-orang barat dari Tuhan kita, dari Nabi kita, dari ajaran Islam yang kita cintai. Kita sedang dijauhkan dari Al-Quran. Padahal Al-Quran ini yang akan menerangi kita nanti dalam kubur. Al-Quran ini yang akan memberikan syafaat kepada kita dari kiamat. Al-Quran ini yang akan menuntun kita nanti masuk dalam surga. Kenapa kita jauh dari Al-Quran? Malah dekat dengan Facebook, dengan TikTok. Ternyata orang barat telah berhasil menjauhkan umat Islam dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Sholat harus pakai jarak. Itu kan nggak sesuai dengan ajaran Islam. Kita dijauhkan dari sunnah Rasulullah. Cuma kita nggak sadar aja. Disuruh pakai masker semua. Padahal yang jelas, yang disunahkan ketika kita sholat bukan pakai masker, pakai imamah, pakai sorban. Masker dipakai, sorban yang dipakai. Padahal itu perintah pakai sorban, pakai imamah, itu perintah Rasul. Banyak hadisnya. Rasulullah memerintahkan kepada umatnya agar menggunakan imamah, menggunakan sorban ketika melakukan sholat. Beliau bersabda, "Rok'atani bil imamah afdhalu min sab'ina raka'atan bi ghairi imamah." Melaksanakan sholat 2 rakaat dengan menggunakan imamah, dengan menggunakan sorban, itu jauh lebih afdal daripada 70 rakaat yang dilakukan tanpa imamah. Imamah yang jelas-jelas disunahkan tidak dipakai, ditinggalkan. Masker yang jelas-jelas nggak disunahkan malah dipakai. Ini kan kebelingan. Jadi kita lebih turut kepada orang-orang kafir daripada kepada Nabi kita. Awas nanti. Itu Luhut bin Sarpanjaitan tuh. Beliau bertugas sebagai apa? Sebagai kepala kepala staf kepresidenan ya, kepala KSP ya, kepala staf kepresidenan. Dia kan orang Nasrani, agamanya Kristen. Dia sudah mengeluarkan statement, umat Islam boleh tarawih, tapi 1 harus pakai masker, 2 harus vaksinasi lengkap. Hal satu hati, ini kita mau dihalang-halangi, nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agama kamu. Kami umat Islam tidak pernah mengganggu ibadah kamu, tidak pernah mengusik-usik ibadah kamu. Silakan kamu mau ke gereja, kami nggak ganggu. Demikian pula kamu jangan mengusik-usik ibadah umat Islam. Ngapain mengusik ibadah umat Islam? Hati-hati para jamaah, memang itu betul apa yang dikatakan oleh Allah. Islam akan terus diserang dari berbagai macam cara, dengan berbagai macam cara, dari berbagai macam arah. Terus Islam akan serang sampai akhir terjadi peperangan nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 217, itu dalilnya bahwa Islam akan terus diserang dengan berbagai macam cara. Umat Islam akan terus diupayakan untuk menjauhkan dari ajaran Islam, dari sunnah Rasulullah dengan berbagai macam cara. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, cahaya yang telah diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya Al-Qur'an. Maka cintailah Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Muliakanlah Al-Qur'an. Jangan menghinakan Al-Quran, jangan melecehkan Al-Quran. Itu seorang pendeta yang bernama, pakai nama saya lagi, najis pakai nama gua. Udah gua nggak sebut nama banyak, Ibrahim aja udah. Terus si Ibrahim Allah tuh, Allah ayo. Lu kalau berani sama gua nih, tangan kosong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia memerintahkan kepada Menteri Agama Yakul ini mana? Yakut Polis Kaumas agar menghapus 300 ayat. Emang lu siapa? Itu ayat Quran, itu kalamullah. Lu siapa berani-beraninya? Pelaku lu, goblok lu, gua marah lu, bebel sama gua. Nanti ini ceramah gua masih tutup, biar ditonton sama dia. Sekarang dia mau berangkat, maka
kedudukannya ayat suci Al-Quran lebih tinggi daripada ayat-ayat yang lainnya karena kalamullah. Ini apabila kita baca, kita cintai, kita muliakan, maka kelak Al-Quran yang kita baca, yang kita cintai, yang kita muliakan akan menjadi cahaya buat kita, cahaya di dalam hati kita, sehingga orang yang sering baca Quran insya Allah hatinya akan tenang karena dia mendapatkan rahmat Allah. Orang yang rajin baca Quran oleh Allah akan dianggap sebagai keluarganya Allah. Ketika siapapun seorang hamba Allah, oleh Allah sudah dikatakan bahwa dia keluargaku, pasti Allah jaga kehidupannya dunia dan akhirat. Kemudian Al-Quran yang kita baca akan menerangi kita nanti dalam kubur. Semakin banyak kita baca Quran, alam kubur kita nanti akan semakin terang. Al-Quran yang kita baca, yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita junjung tinggi, yang kita taat kepada ajaran Al-Quran, kelak di hari kiamat akan menerangi kita dari gelapnya nanti di hari kiamat. Al-Quran yang kita baca nanti akan menuntun kita di saat kita sedang melintas, meniti di atas siratal mustaqim menuju surga. Al-Quran akan menuntun kita, kemudian kita dibawa masuk dalam surga dalam keadaan selamat. Sementara orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka akan terbincir kedua kakinya dan mereka akan berjatuhan di dalam kobaran api neraka. Silakan aja nanti lihat di akhirat nanti. Kalau kata-kata siapa ini? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Islam yang beriman kepada Al-Quran wajib menjaga kesucian Al-Quran, wajib memuliakan Al-Quran. Maka ketika Al-Quran dihinakan, dilecehkan oleh orang-orang kafir, kita wajib marah. Itu tandanya kita beriman kepada Al-Quran, itu tandanya kita cinta kepada Al-Quran. Ibarat kita cinta sama anak kita. Ketika anak kita dicaci maki oleh orang lain, dihina, ditempelai, kita tak terima seperti ayahnya. Tandanya kita cinta sama anak kita. Demikian pula Al-Quran, tandanya cinta kepada Al-Quran. Kita enggak rela ketika Al-Quran dihina, dicaci maki, dilecehkan, diistakan, dinodai. Para jemaah, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Kalau kita enggak beriman kepada Al-Quran, maka kita tidak dikatakan sebagai orang beriman. Kenapa? Karena rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Di antara kitab-kitab Allah sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan adalah kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4, iman kepada para rasul. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Makanya kalau ada orang beriman menodai Al-Quran, menistai Al-Quran, melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran, dia udah murtad. Coba kalau berani Al-Quran ketinggian, udah murtad itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cahaya yang telah diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad adalah Nur Ramadan, cahaya Ramadan. Sebentar lagi, kurang lebih 6 hari lagi, kita umat Islam di seantero dunia, di berbagai belahan dunia, di berbagai negara akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana kita semuanya orang beriman diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh. Barang siapa yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh, maka seluruh dosa-dosanya oleh Allah akan diampuni dan ia akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan bantuan Allah dan akan mendapatkan kebebasan dari api neraka. Maka yuk kita pertahankan ibadah puasa Ramadan, jangan sampai batal 1 hari pun. Yuk kita pertahankan ibadah tarawih di malam harinya, jangan sampai luput 1 malam pun. Kapan lagi mumpung Ramadan sudah datang tahun ini? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila orang-orang beriman mampu berusaha semaksimal mungkin, berusaha seoptimal mungkin, mampu memenuhi hak-hak Ramadan. Allah menciptakan bulan Ramadan, itu ada hak Ramadan yang wajib dipenuhi oleh orang-orang beriman. Di antara hak Ramadan yang wajib dipenuhi oleh orang-orang beriman
Artinya orang-orang beriman wajib melaksanakan untuk memenuhi hak Ramadan. Pertama, puasa di dalamnya 1 bulan. Yang kedua, bertarawih di malamnya 1 bulan. Dan dilengkapi, disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti tadarus, seperti zakat fitrah, zakat mal, sedekah, infak, jariah dan sebagainya. Berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, barang siapa orang yang beriman mampu memenuhi hak-hak Ramadan, maka dia berhak mendapatkan cahaya Ramadan. Di mana cahaya Ramadan itu akan menerangi dirinya nanti ketika dia sudah masuk alam kubur. Di mana cahaya Ramadan yang Allah berikan kepadanya nanti akan menerangi dirinya ketika dia nanti dikumpulkan oleh Allah pada masa selama ribuan tahun namanya untuk diperhitungkan amal baik dan buruknya yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. Jadi dua cahaya inilah yang telah diberikan oleh Allah secara khusus kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah diberikan dua tersebut kepada umat-umat Nabi yang lainnya. Satu cahaya Ramadan, dua cahaya Al-Quran. Di mana cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran ini akan dapat menerangi kita nanti. Satu, dari gelapnya alam kubur. Dua, dari gelapnya nanti pada hari kiamat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah masuk saya? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Ujang mohon maaf setelah kita selesai salat berjamaah saya melakukan pamitan karena masih harus isi pengajian di perumahan Mekarsari Permai Cilengsi. Nah, masih ada acara, jadi langsung pamitan setelah kita selesai salat berjamaah. Demikian para jamaah yang mulia yang saya hormati rahimahullah, materi taklim yang saya sampaikan pada malam ini dengan judul dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu satu cahaya Al-Quran, dua cahaya Ramadan. Apabila kita memenuhi hak-hak Al-Quran, memenuhi hak-hak Ramadan, maka kita berhak mendapatkan dua cahaya tersebut. Di mana dua cahaya tersebut akan dapat menerangi dari dua macam kegelapan. Satu, kegelapan di alam kubur. Dua, kegelapan nanti di hari kiamat. Yang jelas alam kubur pasti gelap. Kita percaya silakan mati duluan, pasti gelap. Dan gelapnya alam kubur tidak bisa diterangi oleh lampu-lampu dunia. Walaupun umpama 1 takwa, 1 miliar watt dayanya, tetap nggak bisa. Lampu-lampu dunia itu nggak mampu menerangi gelapnya alam kubur. Lampu-lampu dunia nggak mampu menerangi gelapnya di hari kiamat. Yang akan mampu menerangi gelapnya alam kubur buat kita nanti dan mampu menerangi gelapnya kiamat hanya cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kemudian menurut keterangan lain, sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak membaca tasbih dan memperbanyak sholat. Itulah beberapa amalan yang dapat menerangi kita dari gelapnya alam kubur dan dari gelapnya nanti di hari kiamat. Akhirnya saya Al-Fakir selama isi taklim di sini kurang lebih hampir 11 tahun ya, dari zaman almarhum Pak Eyep ya. Tentu sebagai manusia biasa tidak luput dari kealpaan dan kehilapan apabila selama saya taklim di sini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun sikap ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati. Mohon kepada seluruh para jamaah yang mulia agar kiranya berkenan memaafkan segala kekurangan dan segala kehilapan saya. Demikian pula para jamaah apabila terdapat kehilapan alpaan baik dalam bentuk ucapan, sikap, perilaku, sama-sama kita saling maafkan. Sebelum kita memasuki bulan suci, yuk kita sucikan hati agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa di Ramadan dengan khusyuk, dengan hikmat, dengan tumanina, dengan sempurna insya Allah. Demikian akhirnya mari kita tutup hari kita malam ini dengan ucapan alhamdulillah.